Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Profesor Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah litigasi pidana Universitas Tarumanegara. Dalam kesempatan kali ini, secara sederhana saya akan menyajikan pemaparan sebuah putusan pengadilan yang cukup fenomenal dan trending di kalangan masyarakat belakangan ini, di mana menyangkut salah satu nama artis besar di Indonesia mengenai kasus korupsi timah, yakni Harvey Mois selaku suami dari Sandra Dewi yang dianggap benar-benar menyakiti hati rakyat. Hukuman Harvey Mois diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Demikian Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan bandingnya terkait perkara korupsi tata kelola niaga timah. Harvey juga harus membayar uang kerugian negara sebesar 420 miliar rupiah. Hukuman ini jauh lebih berat dibanding putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menghukumnya 6,5 tahun pada Desember 2024 yang lalu. Hakim juga menyebut tidak ada hal yang dapat meringankan terdakwa. Siapa Harvey Mois dan apa perannya dalam perkara korupsi timah? Harvey merupakan perpanjangan dari PT Refinet Bangkatin atau RBT. Disebut terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, Pasal 3 Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Pasal 55 ke 1 KUHP. Beberapa aset Harvey Mois dan sang istri, Sandra Dewi, yang telah disita oleh penuntut umum antara lain tanah dan bangunan di beberapa wilayah di Jakarta. Beberapa mobil mewah seperti Ferrari, Rolls-Royce, Hellfire, Porsche, Mini Cooper, hingga 88 tas bermerek dan juga 141 perhiasan hingga logam mulia. Siapa saja yang divonis? Pengusaha Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Perempuan yang kita kenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, bukti membantu terpidana Harvey Mois dalam melakukan tindak pidana korupsi lewat perusahaan money changer-nya, yaitu PT Skyline Quantum Exchange atau QSA. Vonis penjara juga dijatuhkan kepada Suparta selaku Direktur Utama dari PT RBT dan juga Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Telah dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah subsidiar kurungan pidana penjara selama 6 bulan. Telah membayar uang pengganti senilai 4,57 triliun rupiah subsidiar 6 tahun penjara. Telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun, denda 750 juta rupiah subsidiar kurungan selama 3 bulan. Ketiga terdakwa diduga melakukan korupsi sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi sebanyak 2,28 triliun rupiah berupa kerugian atas aktivitas kerjasama, sewa menyewa alat peralatan processing atau peralatan pengelogaman dengan smelter swasta, 46,65 triliun rupiah atas kerugian pembayaran biji timah kepada mitra tambang di PT Timah. Juga 271,7 triliun berupa kerugian lingkungan. Harvey didakwa menerima uang sebesar 420 miliar rupiah bersama manajer PT Quantum Skyline Exchange QSA Helena Lim.
Sedangkan Suparta diduga menerima aliran dana sebesar 4,57 triliun rupiah. Kedua orang tersebut didakwa melakukan TPPU dari dana yang diterima. Apa peran Harvey Mois? Kejaksaan menyebutkan Harvey Mois merupakan perwakilan dari PT Refinet Bangkatin sekitar tahun 2018 hingga 2019. Harvey diduga menghubungi Direktur Utama dari PT Timah, yakni Mukhtar Riza Pahlevi Tabrani alias Riza yang sudah menjadi tersangka. Dan maksud mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Dalam beberapa kali komunikasi, keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan penambangan ilegal yang disamarkan lewat sewa-menyewa peralatan pemrosesan timah. Setelah itu, Harvey menghubungi beberapa perusahaan pengelolaan timah atau smelter agar ikut serta dalam pemrosesan timah. Inisial HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP atau Venus Inti Perkasa, PT SPS, dan PT TIN, Tinindo Internusa. Harvey kemudian diduga meminta sejumlah perusahaan pengelolaan timah untuk menyetorkan sebagian keuntungan dari kegiatan penambangan timah ilegal dengan dalih sebagai pembayaran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau yang kita sebut CSR. Berapakah kerugian perekonomian negara dari tambang ilegal? Kejaksaan Agung menyebutkan kerugian perekonomian negara dalam kasus penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha penambangan atau kita sebut IUP PT Timah mencapai 271 triliun rupiah. Kerugian perekonomian itu terkait dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan di kawasan hutan dan non-hutan, masuk kerugian ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan. Menurut Walhi, terjadi deforestasi besar-besaran akibat pertambangan timah di kawasan hutan lantaran mayoritas perusahaan yang mengantongi izin maupun tidak tak kunjung melakukan reklamasi atau pemulihan. Akibatnya, 12.000 lebih lubang galian tambang timah dibiarkan menganga yang sama dengan luas 15.579 hektar. Gara-gara lubang tambang itu tercatat ada 21 kasus tenggelam dan 15 korban meninggal dunia, 12 diantaranya anak-anak hingga remaja yang rentan usianya 7 hingga 20 tahun. Catatan Walhi Bangka Belitung, luas terumbu karang di Babel pada tahun 2015 mencapai 82.259 hektar. Tapi di tahun 2017, ekosistem terumbu karang tinggal 12.474 hektar. Itu artinya terumbu karang di Babel berkurang 64.514 hektar dalam 2 tahun terakhir dan yang mati sekitar 5.270 hektar. Imbas lain dari tambang timah di pesisir dan laut juga menambah konflik buaya dengan manusia. Sepanjang tahun 2021 sampai 2023, klaim Walhi ada 25 kasus konflik buaya dan manusia yang menyebabkan 14 orang meninggal dan 12 lainnya luka-luka. Walhi Bangka Belitung memprediksi dalam 5 hingga 10 tahun mendatang, Babel berpotensi mengalami krisis ekologi. Sebab data tampung dan daya dukung lingkungan di Babel sudah tidak bisa lagi dibebani oleh izin-izin industri ekstraktif skala besar seperti tambang timah, tambang pasir kuarsa, dan perkebunan kelapa sawit. Walhi Babel mendesak pemerintah pusat dan daerah memoratorium izin-izin baru baik di darat maupun laut. Kemudian segera melakukan penegakan hukum lingkungan dan pemulihan berbasis kearifan lokal. Tindak pidana dan pelanggaran Harvey Mois. Adanya suatu tindak pidana, unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok
dalam pertanggungjawaban pidana. Karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, di mana dalam hal ini yang kita anut dalam asas legalitas. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine previa legi punali, artinya tidak dipidana suatu perbuatan tanpa adanya undang-undang atau aturan yang mengatur larangan perbuatan tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, istilah pencucian uang yang dimaksud dalam batang tubuh pasal 1 angka 1, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitip, membawa ke luar negeri, menukar, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Bahwa yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 dalam unsur ini adalah rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yang incasu adalah korupsi. Bahwa berdasarkan fakta uraian, telah terbukti adanya serangkaian perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, dan membayarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur menempatkan, mentransfer, menghilangkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa uang ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya atas dasar kekayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa Harvey Moise. Akhirnya bisa kita tarik kesimpulan dari paparan tentang analisis hukum kasus korupsi timah Harvey Moise sebagai berikut. Korupsi timah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara, yang diakibatkan oleh kasus ini mencapai 300 triliun rupiah yang terjadi dari beberapa aspek. Kerugian langsung dari kerjasama ilegal dengan smelter swasta tercatat sebesar 2,28 triliun rupiah, sedangkan pembayaran biji timah kepada mitra tambang mencapai 26,65 triliun rupiah. Selain itu, kerusakan lingkungan diperkirakan merugikan negara hingga 271,7 triliun rupiah. Kerusakan lingkungan ini mencakup penggalian lahan seluas 170.363.064 hektar di kawasan hutan dan non-hutan di Bangka Belitung. Aktivitas penambangan ilegal telah menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Dampak ekologis yang masif ini memperkuat urgensi untuk memperketat pengawasan sektor pertambangan dan memperbaiki regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kasus korupsi Harvey Moise memang memicu tautan publik agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan konsisten. Hal ini dilakukan yang pertama agar ada efek jera atau deterrence jika hukuman terhadap pelaku korupsi ringan atau tidak konsisten, itu bisa memberikan sinyal bahwa korupsi tidak terlalu beresiko. Penegakan hukum yang tegas, baik melalui hukuman berat, denda besar, maupun penyitaan aset, membantu mencegah orang lain melakukan hal serupa. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman dan juga masyarakat Indonesia terhadap dampak dan akibat dari kejahatan korupsi. Sehingga kita sebagai penerus bangsa mendapatkan pelajaran yang berguna untuk terus melawan korupsi di Indonesia. Terima kasih telah menonton.